Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Saat ini kita masih ada di bab mengenai software testability. Jadi sebelum kita mulai di bab ini, kita review sebentar mengenai perbedaan antara white box dan black box testing. Jadi kalau kita lihat lagi di video-video sebelumnya atau di materi sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa white box testing itu merupakan testing yang dilakukan secara sederhana, itu melihat atau memperhatikan source code, logika pemrograman, dan biasanya dilakukan di setiap tahapan pengembangan perangkat lunak, yang biasanya juga kita melakukannya dengan model SDLC. Sedangkan black box itu lebih ke arah apakah sesuai dengan spesifikasi ya, perangkat lunak tadi atau software tadi, dan tanpa melihat source code infrastruktur atau apapun yang ada di dalam perangkat lunak tersebut. Kalau itu misalnya berbasis desktop atau berbasis mobile, ya kita mengasumsikan diri buta terhadap bahasa pemrograman yang digunakan. Sedangkan yang lebih penting di dalam black box testing adalah apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Yaitu perbedaan dari white box dan black box ya. Review secara singkat. Kemudian kalau direview lagi gitu, mana yang harus kita gunakan gitu, white box atau black box? Ya, yang pasti pertama tergantung akses yang diberikan kepada pihak tester. Kalau pihak tester hanya boleh melihat perangkat lunak dari yang sudah jadi, maka ya mau tidak mau kita hanya bisa melakukan black box testing. Tetapi jika kita diberi hak akses untuk masuk ke dalam, kemudian diberi hak akses untuk berada di setiap tahapan SDLC, maka ya kita bisa melakukan white box testing. Dan juga jangan dilupakan bahwa tester yang melakukan white box testing itu seharusnya adalah personil atau person yang expert di bahasa pemrograman tersebut. Sedangkan untuk black box testing, maka sudut pandangnya lebih ke arah sebagai pengguna. Tetapi dua-duanya memiliki kesamaan bahwa dua-duanya harus dilakukan oleh orang-orang yang kreatif untuk secara teliti melihat anomali, melihat kesalahan, dan juga melihat acceptance, penerimaan dari perangkat lunak tersebut. Apakah perangkat lunak ini bisa digunakan atau layak digunakan oleh pengguna. Kemudian berikutnya adalah testability dan heuristic. Software testability. Software testability ini bisa didefinisikan sebagai how easily, completely, and conveniently a computer program can be tested. Ini biasanya di black box testing ya. Apakah program itu bisa diterapkan testing secara mudah dan nyaman dan komplit? Dalam artian begini, kalau misalnya ada satu program yang cukup sulit ya untuk ditesting, cukup sulit dalam artian instalasinya sulit,
harus membutuhkan ini dan ini dan ini. Kemudian untuk mendapatkan hak akses secara utuh juga sulit ya. Untuk melakukan entry butuh spesifikasi atau apa ya, kemampuan hardware yang cukup tinggi yang tidak bisa diperoleh secara mudah begitu. Ya maka kita bisa mengasumsikan bahwa software tersebut eh, tidak testable gitu ya, tidak testability. Jadi tidak bisa dites secara sederhana. Bahkan dengan black box testing sekalipun. Sebagai contoh misalnya, eh, perangkat lunak atau software untuk mengukur atau mencegah ya, mencegah adanya bottleneck di dalam jaringan atau network. Nah, untuk mampu memahami bahwa software ini berkemampuan seperti yang disebutkan, maka kita harus membuat bottleneck terlebih dulu. Nah, membuat bottleneck ini kan nggak gampang, karena kita butuh resource yang besar, kita butuh apa ya, butuh simulasi yang besar, tidak bisa dengan flooding biasa misalnya, dan itu akan membuat testernya sulit, kecuali testernya tadi memiliki infrastruktur yang diharapkan. Nah, sehingga bisa dibilang bahwa software tersebut testability-nya tidak seperti yang diinginkan. Kenapa tidak seperti yang diinginkan? Ya karena dia tidak bisa dilakukan sembarangan begitu. Ya, harus butuh ini, dan butuh ini. Atau mungkin saya sebut saja misalnya Anda melakukan black box testing untuk katakan Oracle begitu ya. Wah, itu sangat sangat rumit ya. Kenapa sangat rumit? Karena apalagi kalau yang server itu membutuhkan resource yang cukup besar meskipun kita punya lisensinya. Jadi tidak sembarangan ya. Begitu. Itu yang dimaksud dengan software testability. Good programmer are willing to do things that will help the testing process. Nah, bagaimana jika itu white box? Tadi yang saya bahas kan dari sisi black box ya. Bagaimana kalau itu white box? Kita sudah ditugaskan sebagai tester di satu perangkat lunak, kita diberi hak akses untuk masuk ke dalam tiap tahapan, tapi ternyata programmernya resisten. Dalam artian menghambat. Ada beberapa prosedur, ada beberapa function, ada beberapa kelas yang ditutup ya, oleh pihak programmer tersebut. Ya maka software tadi juga tidak testable gitu. Ya makanya good programmer are willing to do things that will help the testing process. Ayo dibuka mas gitu. Mana ini prosedurnya kok nggak ada, saya lacak. Wah itu secret, rahasia, nggak boleh. Malah dia harusnya membantu. And a checklist of possible design point. Nah mungkin malah kebalik. Jadi ke testernya dia bilang tolong yang ini dicek ya karena ini logikanya agak rumit ya. Siapa tahu nanti waktu di launching ke user ini bermasalah begini. Nah, itu yang harusnya dilakukan, tapi secara kenyataan gitu ya, faktanya kebanyakan malah orang-orang programmer itu takut kalau bugnya ketemu, errornya ketemu. Ya, paradigma yang salah ya. And so on can be useful in negotiating with them. Nah, harusnya itu malah jadi titik untuk bernegosiasi. Oh, ini bugnya kecil loh mas itu ya. Mungkin kita bisa melewatkan ya atau acceptance begitu.
Software engineer design a computer product, system, or program keeping in mind the product testability. Jadi seharusnya ya, ini dibilang engineer ya, tidak hanya programmer, termasuk analis terutama kalau itu ruang lingkupnya white box. Ya memang harus kompromi bahwa harus berani dites ya. Jadi tidak semuanya disembunyikan begitu, tidak. Itu software testability. Nah, di sebelumnya saya bilang bahwa white box misalnya itu expensive. Expensive dalam artian bukan mahal gitu, bukan ya. Expensive dalam artian kadang-kadang testingnya terlalu panjang, terlalu lama, makan banyak sumber daya, entah itu waktu, tenaga, maupun biaya. Sehingga kadang-kadang testernya bosen, kadang-kadang testernya kelewatan. Ya, seperti kalau Windows Office kan begitu. Ya meskipun tester internalnya banyak, tester eksternalnya banyak, tapi ya ada saja bugnya itu masih. Ya kenapa ya? Satu, manusia begitu ya, pasti ada yang kelewatan. Kedua karena expensive tadi, apa kalau bahasa Jawa melenger, bosen ya. Sehingga pada satu titik tertentu maka kita melakukan testing itu dengan konsep heuristik. Konsep heuristik dalam artian bahwa kita tidak melakukan testing secara detail ya, tetapi kita melakukan testing hanya di fitur-fitur yang tertentu. Ya, yang pertama fitur yang terlihat, visibility, fitur yang mengendalikan yang utama. Ya, yang utama saja, dan setelah itu dilakukan testing maka dianggap selesai. Atau heuristik itu pokoknya kita memandang sesuatu dari hal yang sederhana. Atau ada lagi yang mendefinisikan sebagai rule of thumb ibu jari ya. Sehingga pokoknya dianggap selesai, ya selesai. Sudah begitu. Masih ada errornya sedikit Pak, enggak apa-apa, pokoknya bisa digunakan begitu. Nah, di sistem informasi khususnya ya, atau software engineering secara umum, maka heuristik ini banyak yang membuat rancu ya antara heuristik yang ada di software testing dan heuristik yang ada di HCI atau Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Ya, beberapa buku referensi bahkan juga mencampur adukkan antara heuristik yang ada di IMK dan heuristik yang ada di software testing. Ya, itu interpretasi masing-masing ya. Kita tidak bisa melarang. Tetapi sesungguhnya beda. Karena kalau di IMK ya, heuristik ini lebih banyak dipelopori oleh Jacob Nielsen yang fokusnya itu ke user interface. Sedangkan yang di software testing ini beda. Kalau menggunakan white box ya berarti kita memang melakukan testing sesungguhnya di pemrogramannya. Kalau menggunakan black box ya apa adanya tetap begitu. Beda dengan heuristik yang ada di IMK. Kalau di interaksi manusia dan komputer, heuristiknya lebih ke arah user interface saja. Begitu. Itu bedanya ya. Sehingga kalau mungkin Anda mencari tentang heuristik khususnya di lingkup software engineering, maka biasanya ada kerancuan. Ya, saya lebih memilih bahwa memang itu hal yang berbeda antara yang di IMK dan testing perangkat lunak, itu hal yang lain. Begitu. Oke. Itu untuk sementara di bagian pertama dari bab mengenai software testability, masih di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.